Halo Bapak Ibu calon peserta PPG tahun 2022 PPG di dalam jabatan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengisian ataupun penguploadan berkas tentang PPG agar supaya disetujui. Oke. Saat ini saya akan membagikan full penjelasannya mengenai bagaimana cara, karena banyak bertanya-tanya berkas pendukungnya seperti apa yang harus diupload, bidang studinya atau linearitasnya apa yang harus diisi. Sebenarnya untuk pengisian atau penguploadan berkas ini semua sudah sesuai dengan petunjuk dari PPG ataupun sudah cukup jelas petunjuk yang sudah disampaikan oleh PPG Kemdikbud ya. Saat ini mari kita budayakan membaca. Kita buka ppg.kemdikbud, cari saja beritanya. Berita untuk telah dibuka pendaftarannya seleksi administrasi. Kemudian di sini kalian bisa lihat mengenai persiapan pendaftaran, persyaratan peserta, kemudian persyaratan administrasi, tata cara pendaftaran, semua saya kira sudah dijelaskan di sini, dan ini saya kira sudah cukup sangat jelas dan mungkin tidak akan menimbulkan pertanyaan kepada Bapak Ibu di benak Bapak Ibu mengenai ini ya. Oke, kita harus pahami dulu dengan baik-baik apa yang dimaksud dari penjelasan di sini. Kita mulai, saya kira untuk persiapan pendaftaran ini sudah Bapak Ibu sudah pahami semua. Persyaratan peserta saya kira sudah, dan saat ini untuk persyaratan administrasinya banyak yang bertanya-tanya. Oke, kita bahas setiap poinnya. Kita mulai dari nomor 1, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Oke. Untuk ijazah S1 ini, untuk scan-nya silakan di-scan ijazah aslinya. Kalau tidak ada ijazah aslinya, entah itu hilang atau apapun itu, harus difotokopi kemudian dilegalisir perguruan tinggi ya. Jadi dilegalisir. Di sini untuk penjelasannya, ijazah, untuk penguploadan ijazah di sini. Mana? Nah, di sini. Berkas pindaian ijazah. Jadi itu harus dilegalisir. Jika fotokopi dilegalisir perguruan tinggi. Oke. Kemudian jika mahasiswa S1 dari luar negeri, silakan melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Saya kira sudah cukup jelas. Untuk poin nomor 1 kita lompat atau kita lanjut di nomor 2. Hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Nah, jika SK pengangkatan pertama Bapak Ibu adalah asli, silakan di-scan. Kemudian jika fotokopi silakan dilegalisir. Nah, untuk legalisirnya di sini saya kira ada penjelasannya. Di sini ada pertama Dinas Pendidikan yang harus melegalisirnya, Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS. Kemudian Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK. Oke, jadi ini untuk persyaratan scan-nya, dan kita membahas kenapa atau bagaimana SK pengangkatan pertama itu. Nah, SK pengangkatan pertama yaitu pertama kali Bapak Ibu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru dan terdata di data pokok pendidikan. Maksudnya di sini terdata di aplikasi Dapodik seperti ini. Di sini guru honor sekolah itu di tahun 2014. Di sini Bapak Ibu boleh lihat ya. Saya perbesar dulu.
Oke. Ya, di sini tahun 2014. Terhitung mulai tanggal kerja 21 Juli 2014. Nah, kemudian di mana ya saya bisa melihat TMT kerja saya? Silakan Bapak Ibu login di SIM PKB Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di TMT awal pengangkatan di sini sudah jelas tertera atau tertulis 21 Juli 2014. Jadi sesuai SK terhitung mulai tanggal pengangkatan. Ya. Terhitung mulai tanggal awal pengangkatan ini 21 Juli 2014. Jadi untuk diupload di sini yaitu sesuai yang terdata atau tertera di akun SIM PKB Bapak Ibu semua di TMT awal pengangkatan. Dan ini SK yayasan saya yaitu di tahun atau di tanggal 21 Juli 2014, terhitung mulai 21 Juli 2014. Jadi itu adalah yang harus di input atau yang harus diupload di SK pengangkatan pertama ini. Jadi banyak yang bertanya-tanya, terus SK pengangkatan pertama gimana? Jadi semua ada di sini di SIM PKB ya. Oke. Kita lanjut untuk poin ketiga, yaitu hasil pindai scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, ini itu SK pangkat terakhir bagi guru PNS. Jadi karena pangkat saya masih 3A, jadi saya scan pangkat yang 3A. Jika kalian adalah guru GTT atau guru non PNS, silakan kalian upload untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2020, 2021 dan 2021 2022. Jadi kalau tidak ada asli silakan fotokopi dan dilegalisir oleh dinas-dinas terkait. Oke. Kemudian di nomor 4, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya terus gimana untuk penguploadan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ini. Nah, untuk 2 tahun terakhir, jadi kalian silahkan scan, kemudian buat satu file seperti ini. Ini saya buat untuk SK pembagian tugas semester 1 2020-2021, semester 2 2020-2021 dan seterusnya. Jadi untuk SK pembagian tugasnya silakan di scan dan dibuat satu file seperti ini ya. Oke, saya kira sudah jelas ini. Kemudian kita lanjut di poin kelima, yaitu fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas ini silakan kalian unduh di sini. Ini ya, ada klik di unduhan di sini. Kemudian diisi fakta integritasnya. Jangan lupa dibubuhi materai 10.000, kemudian ditandatangani dan di-upload. Oke, untuk tata cara pendaftarannya semuanya sudah lengkap di sini. Oke, untuk pembahasan bidang studi. Nah, untuk pembahasan bidang studi ini sebenarnya semuanya sudah cukup jelas. Di sini ini ada surat perubahan jadwal ya. Perubahan jadwal, kemudian di sini ada linearitas kualifikasi S1, D4 dan seterusnya. Nah, di sini saya kira ini sudah jelas yang disampaikan dalam surat ini. Linear yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah. Jadi ijazah Bapak Ibu harus sesuai dengan program studi yang ada di sini. Misalkan kalian adalah kalian lulus di PGSD ya, di ijazah kalian PGSD, tentu di program studinya di sini ada
PGSD. Nanti di bidang studi PPG nanti di sini ya, atau di SIM PKB ini di biodata diri ini untuk pendaftaran diisi ini, diisi di sini untuk PGSD-nya. Jadi saya kira untuk linearitas ini harus diperhatikan baik-baik supaya tidak salah paham atau gagal paham. Jadi semuanya harus diisi sesuai dengan ijazah kalian. Ya, Bapak Ibu, harus diisi sesuai dengan ijazah kalian. Dan oke, kita lanjut di mana tadi ya? Oke, di sini LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, di antaranya yaitu linearitas. Oke, jadi jika status kalian disetujui, nah ini berkas yang memenuhi syarat bidang studi. Jadi yang disetujui otomatis yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi yang statusnya disetujui sudah berada di sini ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi yang pasti sudah lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Di sini ini tampilannya ya, Bapak Ibu, untuk ajuan data Anda telah disetujui. Oke, jadi ini tinggal menunggu untuk tes ujian tes untuk calon PPG. Nah, kemudian jika ditolak permanen bla 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 seperti ini. Jika ditolak perbaikan, nah kalian masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan agar supaya bisa berkas kalian bisa disetujui. Oke. Saya kira semuanya sudah cukup jelas jika kalian membaca dengan saksama, dengan teliti, dengan penuh kesabaran untuk membaca. Saya kira untuk semuanya sudah cukup jelas yang dirampungkan oleh tim seleksi PPG ini yang sudah disampaikan di website ini. Saya kira sudah sungguh sangat dan cukup jelas. Juga ada surat edarannya tentang bidang studi sama program studi yang akan diampuh ya. Saya kira semuanya sudah cukup jelas. Mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lulus seleksi PPG dan bisa diterima sebagai guru sertifikasi. Oke. Semangat dan jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.